Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mulai lagi kembali beribadah di tengah-tengah PKM yang telah dicanangkan, telah ditentukan oleh pemerintah kita. Dan kita boleh berada dalam situasi yang masih belum menyenangkan, situasi yang belum bebas. Tapi kita bersyukur seberapapun kita telah diizinkan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar firman Tuhan dengan tema cara keluar dari masalah. Cara keluar dari masalah. Kita membuka dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Filipi adalah Paulus. Dan ditulis pada tahun 62 sampai 63 sesudah Masehi. Tema besar dari Alkitab, dari kitab Filipi adalah sukacita. Sekali lagi, tema kitab suci dari kitab Filipi adalah sukacita, khususnya dalam hidup kita bagi Kristus. Alasan surat ini ditulis oleh Paulus karena Paulus melihat banyak persoalan, banyak masalah, banyak pertentangan di dalam gereja yang ada di Filipi pada waktu itu. Dalam gereja di Filipi ada tiga hal yang Paulus tulis dalam kitab Filipi. Yang pertama adalah keputusasaan. Kenapa ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi? Tiga hal. Yang pertama, karena adanya keputusasaan jemaat melihat hukuman yang begitu lama terhadap Paulus. Akibat Paulus di penjara, maka jemaat mengalami keputusasaan. Kedua, adanya perpecahan di antara jemaat pada saat itu. Terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Di antaranya adalah 2 orang wanita yang mengadakan perpecahan di dalam gereja. Yang ketiga, adanya ancaman terhadap pengajaran-pengajaran bangsa Yahudi, ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran karena berpikiran dunia pada orang-orang Kristen yang ada di Filipi pada saat itu. Melihat keadaan yang demikian, maka Paulus menulis menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersukacita. 3 nasihat daripada Rasul Paulus adalah: pertama, bersukacita di tengah-tengah penderitaan, bersukacita di tengah-tengah masalah. Yang kedua adalah mempunyai kerendahan hati kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka rendah hati di dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Itulah 3 nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya saudara dengan saya dengan jemaat yang ada di Filipi? Saudara dikasih Tuhan, sekalipun hidup kita saat ini banyak mengalami penderitaan, banyak masalah-masalah yang harus kita tanggung, masalah karena ekonomi, masalah karena penyakit, masalah karena pengajaran-pengajaran yang sesat, berita-berita hoax dan lain sebagainya,
Dan sebab itulah di dalam keadaan demikian, 3 nasihat itu harus ada dalam diri kita. Terutama adalah kita harus bersuka cita. Di dalam keadaan apapun, Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya bersuka cita, bergembiralah karena Tuhan. Sekalipun bersuka cita merupakan satu hal yang gampang diucapkan, yang gampang dibicarakan, tetapi di dalam praktek, di dalam perbuatan, di dalam kehidupan kita, kata bersuka cita itulah sulit untuk kita jalankan, sulit untuk kita lakukan. Misalnya, kalau ada duka cita dalam rumah tangga kita, ada saudara kita yang dipanggil pulang, tentu sulit untuk kita bergembira, sulit untuk kita bersuka cita. Malahan kita menangis terus-menerus, mengingat akan orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang saudara dan saya hadapi, di tengah keuangan kita yang semakin lama semakin menipis, Alkitab, firman Tuhan bukan saja disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi firman Tuhan juga disampaikan kepada saudara dan saya, yaitu bersuka cita di dalam Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan, walaupun hal itu sukar, walaupun hal itu sulit. Tetapi mari kita belajar bagaimana caranya kita bisa bersuka cita, bagaimana caranya kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Yang pertama kita akan belajar adalah kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara, segala persoalan, segala masalah, segala apapun yang menjadi beban dalam hidup kita dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menulis itu ketika ia sudah berada di dalam Kristus. Kita bandingkan ketika Paulus ada di dalam Kristus dan ketika Paulus masih di luar Kristus. Ketika Paulus ada di luar Kristus, dia adalah seorang terorisme. Dia adalah seorang yang ingin membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Kehidupannya jauh daripada Kristus. Kehidupannya tidak dekat kepada Tuhan. Dan perbuatannya adalah perbuatan yang menurut emosi sendiri. Perbuatan menurut otaknya sendiri. Sehingga dia melakukan apa yang dia mau. Dia mengerjakan apa yang dapat dilakukan. Dia mau membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika Paulus berada di dalam Kristus, dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Masalah, persoalan, kesulitan yang dihadapi Paulus ketika dia ada di dalam Kristus, dia dapat menanggungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita, saudara dan saya hidup di dalam istana, saudara hidup di dalam istana dan dekat dengan pemimpin atau penguasa atau presiden kita atau pemimpin-pemimpin yang ada di dalam istana. Walaupun keadaan di sekeliling kita, walaupun keadaan di mana kita berada banyak mengalami kesulitan, banyak menghadapi masalah, banyak mengalami pertentangan, maka kita tidak akan menjadi susah. Kita tidak akan cemberut terus, kita tidak akan menjadi takut. Karena apa? Karena saudara dan saya ada di dalam istana. Di dalam istana, kalau kita dekat kepada pemimpin istana atau presiden yang tinggal di istana, tidak mungkin saudara dan saya dibiarkan susah. Tidak mungkin saudara dibiarkan cemberut terus-menerus. Tetapi saudara akan diperhatikan orang yang ada tinggal di dalam istana.
sehingga di dalam keadaan apapun juga saudara dan saya bisa bersuka cita. Demikian dengan Paulus, ketika dia ada di dalam Tuhan, dia bisa menasehatkan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah dalam segala keadaan apapun juga. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13. 2 Korintus pasal 11 ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Inilah kesaksian Paulus ketika dia berada di dalam Kristus. Ketika dia sudah ada di dalam Kristus, Paulus tidak menjadi orang yang bebas. Paulus tidak menjadi orang yang tidak terikat, tetapi justru di dalam keadaan berada dalam Tuhan, Paulus mengalami banyak hal. Paulus mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan Paulus. Paulus banyak mengalami penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26, Alkitab menulis ada beberapa hal yang dialami oleh Paulus. Yang pertama adalah Paulus 5 kali pernah disesah. Paulus pernah 40 kurang 1 dipukul. Paulus pernah 3 kali didera, dihajar dan lain sebagainya. Paulus pernah 1 kali dilempari dengan batu. Paulus pernah 3 kali mengalami karam kapal. Paulus sehari semalam dia terkatung-katung di dalam laut. Dia mengalami penderitaan. Dia juga mengalami ancaman-ancaman dalam hidup Paulus, yaitu di dalam bahaya, dalam keadaan yang menakutkan. Tetapi ketika dia sudah ada di dalam Kristus, Paulus tidak cemurut, Paulus tidak murung, tetapi dia bisa bersukacita. Dan oleh sebab itulah dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan jemaat yang ada yang saat ini juga mengalami masalah, mengalami persoalan. Diberikan nasihat oleh Paulus untuk bersukacita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Keadaan saudara dan saya saat ini belum pernah atau tidak sama dengan kehidupan Paulus. Kita belum pernah dipukul, kita belum pernah didera, kita belum mengalami karam kapal, kita belum mengalami masalah-masalah, ancaman-ancaman dari siapa saja. Oleh sebab itu, di dalam keadaan yang seperti itu, kita juga mau belajar untuk menjaati firman Tuhan, mendengar nasihat firman Tuhan, dan melakukan nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, karena segala perkara, segala masalah, segala persoalan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, kita dapat kuat karena Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Kita bisa bersukacita, kita dapat bergembira. Bagaimana caranya kita dapat bersukacita di dalam keadaan yang menakutkan? Mengapa kita bersukacita di dalam menakutkan? Yang pertama adalah adanya kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita ada di dalam Tuhan karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita ada di dalam Tuhan karena Dia akan memberikan segala-segalanya yang saudara dan saya butuhkan. Karena Alkitab mengatakan dalam Ulangan, ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan.
saudara dan saya ada sampai saat ini. Saudara dan saya boleh berdiri sampai saat ini. Saudara dan saya masih bisa bernapas sampai saat ini. Karena kekuatan yang datang bukan dari hebat kita. Kekuatan bukan karena kita orang yang mampu, tetapi karena kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara. Nyanyian Pantekosta yang lama mengatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa maju, di luar Tuhan kita kesasar, di luar Tuhan kita jatuh. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan hidup di luar daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tinggal dalam Tuhan? Di dalam Tuhan ada jawaban. Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara minta? Jangan minta di luar Tuhan, tetapi minta di dalam Tuhan. Minta kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Dia akan memberikan jawaban kepada saudara. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu mau, maka Tuhan akan menerima, akan memberikannya, dan saudara dan saya akan menerimanya. Walaupun ketika kita minta kepada Tuhan tidak langsung jatuh dari langit, tidak langsung jatuh dari atas, harus ada usaha, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Jangan malas, jangan hanya tidur terus, tetapi kita harus bangkit. Kita harus maju, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan karena di dalam Tuhan ada nasihat, ada pengertian yang luar biasa yang diberikan kepada saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Tuhan ada nasihat. Hidup kita perlu nasihat. Setiap manusia dalam dunia perlu nasihat. Di dalam susah, di dalam sukacita, di dalam keadaan diberkati, keadaan tidak diberkati, kita perlu nasihat. Untuk apa? Untuk kita tetap di dalam Tuhan, untuk kita kuat. Setiap manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia di dalam dunia yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak memerlukan nasihat. Setiap manusia dalam hidup ini, dalam dunia ini perlu nasihat. Di mana kita cari nasihat? Kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita boleh. Tetapi berapa kuat, berapa lama mereka bisa memberikan nasihat? Apa pentingnya nasihat bagi mereka? Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun juga, nasihat itu diberikan kepada kita. Karena di dalam Tuhan ada nasihat, ada kasih mesra, ada pertolongan, ada jawaban daripada Tuhan. Kita lihat contoh Ayub di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Anak-anak yang mati, kekayaannya ludes. Istrinya berkata, udah Ayub, sangkal Tuhanmu, kamu akan mati. Udah Ayub, tinggalkan Tuhan, hidup di luar Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub di dalam penderitaannya, di dalam kesusahan, di dalam kekurangan ekonomi, kekurangan duit, anak-anak yang mati semua, Ayub tidak tinggal di luar Tuhan, tetapi Ayub ada di dalam Tuhan. Sehingga dalam Ayub pasal 1 ayat 22 dia katakan, pada kesemuanya aku tidak menuduh Allah berbuat curang, sehingga aku tidak berdosa. Di luar Tuhan kita bisa berdosa, di luar Tuhan kita bisa jatuh, tetapi di dalam Tuhan kita akan tetap kuat. Kita dapat bertahan sampai Tuhan menolong kepada kita. Daniel, dalam Daniel pasal 2 ayat 20,
di dalam penderitaannya, ketika ia tidak boleh minta apa-apa kepada Tuhan, kepada Allahnya, dia tidak boleh memperoleh apa-apa daripada Tuhannya, dari Allahnya, sehingga dia harus meminta kepada raja pada saat itu. Keadaan Daniel tertekan, keadaan Daniel dalam keadaan ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel membuka tingkap-tingkap langit, jendelanya. Dia buka lebar-lebar hingga orang-orang bisa melihat Daniel. Dan Daniel bisa kuat. Dan kalau kita baca dalam kitab Daniel, Daniel diberkati oleh Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, tidak kita akan menjadi takut. Tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan menjadi kekurangan. Tinggal di dalam Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Tetapi kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, segala yang saudara-saudara dan saya butuhkan, Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Karena Alkitab mengatakan saudara dan saya diumpamakan seperti pohon, cabang, batang, dan ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-ranting pohon. Kalau ranting-ranting itu menempel pada pohon itu, kalau ranting-ranting itu melekat pada pohon itu, apapun yang terjadi dalam pohon itu tidak akan patah. Tapi ranting-rantingnya juga tidak akan patah, karena dia tetap menempel. Makanan akan diberikan dari akar sampai saudara dan saya menerimanya. Itulah tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Yang kedua, kita harus hidup mengenal Allah. Saudara, kalau saudara tinggal di istana, tetapi saudara tidak kenal orang yang ada di dalam istana, kalau kita tidak mengenal sejarah pribadi dengan presiden, maka tidak ada gunanya. Sebab itu kita akan bersukacita kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, tetapi secara pribadi kita mengenal Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kalau dalam hidup kita ini kita mengenal seseorang dengan baik, kita mengenal seseorang dengan secara pribadi, maka orang yang kita kenal dengan baik secara pribadi, apalagi kalau orang itu kaya, apalagi orang itu punya kuasa, apalagi kalau orang itu punya segala sesuatu, saya percaya saudara tidak akan murung, saudara tidak akan cemberut, saudara tidak akan berduka cita. Tetapi apa yang saudara dan saya butuhkan pasti disediakan untuk kita. Dalam segala masalah, dalam segala penderitaan, dalam segala kesusahan, kita bisa menceritakan kepada orang yang kita kenal secara pribadi, dan tentu orang itu akan mendengar dengan baik, dan orang itu akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam kesaksiannya, ia mengalami sukacita. Ia mengalami sukacita yang besar karena ia telah mengenal Allah secara pribadi. Dia telah mengenal Allah yang telah memanggil dia. Dia telah mengenal Allah yang telah menangkap dia. Sehingga di dalam keadaan apapun juga, Paulus telah melepaskan, Alkitab katakan, segala-galanya karena dia mengenal Allah. Apa yang dia punya dianggap sampah. Apa yang dia punya dibuang. Apa yang dia punya dahulu kala dia tidak ingat-ingat lagi. Oleh sebab itu Paulus katakan, jangan ingat-ingat yang dahulu kala. Jangan kita melihat ke belakang, tetapi kita mau maju terus, fokus kepada Tuhan. Karena saudara dan saya telah mengenal Tuhan
mengenal Tuhan dengan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan baik. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Sung. Dia dilahirkan tahun 1901, tanggal 27 September di Tiongkok. Ayahnya seorang pendeta. John Sung ini sering ikut kepada ayahnya di masa mudanya untuk mengabarkan Injil, untuk melayani Tuhan, sehingga suatu saat ia juga berkhotbah. Dan pada waktu ia berkhotbah, banyak orang yang suka dengan khotbah daripada John Sung itu. Tetapi ketika dia sudah mengikut ayahnya, dia tidak memiliki hati yang bersukacita. Dia tidak selalu bergembira. Dia bisa khotbah, dia lulus gelar dengan gelar MA, dia mendapatkan gelar dengan gelar MA dengan cum laude, dengan hasil yang memuaskan, dengan nilai yang baik. Dia juga pernah ke Amerika, seorang Tionghoa yang pertama kali berada di Amerika, dan gambarnya terpajang di mana-mana tentang seorang yang bernama John Sung hidup. Pada waktu itu John Sung tidak berbahagia. Walaupun dia di Amerika, dia tidak mengalami senang. Dia selalu susah, dia kesulitan, dia mengalami banyak kesulitan, dia mengalami banyak penderitaan. Kemudian setelah dia mengalami hal itu, dia disuruh masuk sekolah teologi, tetapi gagal di dalam sekolah teologianya. Bahkan dia belajar tentang agama Buddha. Di dalam belajar agama Buddha, dia menulis buku yang bernama Tao, yaitu Tuhan. Dia menulis buku tentang agama Buddhanya. Dia pikir sukacita ada, tetapi semuanya dia tidak bisa bersukacita. Dia menciptakan buku yang bernama Tao dalam bahasa Inggris. Dia berhasil mendapatkan gelar, tapi gelarnya tidak bisa membuat hidupnya bersukacita. Akhirnya Allah memanggil John Sung ini. Dan akhirnya John Sung benar-benar mengenal Allah secara pribadi. Dia mengenal Allah dengan benar dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikerjakan oleh John Sung pada saat itu? Apa yang dilakukan oleh anak muda yang bernama John Sung? Dalam perjalanannya pulang dari Amerika, John Sung yang sudah mengenal Allah dengan benar, dia naik kapal laut. Dia tidak naik pesawat terbang, tetapi dia naik kapal laut. Di dalam perjalanannya menuju negerinya asalnya Tiongkok, dia membuang segala ijazahnya. Dia melemparkan segala gelar-gelar yang dia punya. Dia buang, dia lemparkan ke dalam laut. Dan akhirnya saudara, setelah dia melepaskan apa yang dipunya, sebagaimana Paulus mengatakan, aku anggap sampah semuanya karena aku telah mengenal John Sung. Dan akhirnya Allah memakai John Sung. John Sung pernah datang ke Indonesia. Saudara dan saya belum lahir, tetapi John Sung pernah datang ke Indonesia menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika dia sudah mengenal Allah secara pribadi, berubah dalam hidupnya, dia mempunyai sukacita. Dia bergembira di dalam Tuhan, karena bukan gelarnya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena terkenalnya, tetapi dia mengenal Allah secara pribadi. Apa yang dia punya, dia buang ke dalam laut. Bukan berarti karena saudara mengenal Tuhan, lalu ijazah saudara buang, saudara bakar. Tidak demikian. Tetapi kalau kita sudah mengenal Allah secara pribadi, kehidupan kita yang lama, tingkah laku kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama, itu kita buang. Segala tabiat-tabiat kita yang lama, itu sudah kita buang. Sebagaimana Paulus yang telah mengenal Allah, ia bukan lagi sebagai seorang terorisme, dia bukan seorang yang membunuh orang Kristen, tetapi dia tinggalkan itu semua. Dia buang, dia anggap itu sebagai sampah. Karena dia mengenal Allah, dia mengalami sukacita yang besar, sehingga dia bisa menasihatkan,
memberikan kesaksian kepada jemaat yang ada di Filipi. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Paulus berdoa, Paulus menulis kesaksian yang ingin dia ketahui, yang ingin dia buat adalah dia mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal Allah secara pribadi, sehingga dia bisa bersukacita dan dia mulia di dalam kematiannya. Contoh di dalam Alkitab yaitu Sakius. Tolong naik. Nah, Sakius di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 6 ayat yang 8. Kita tahu siapa Sakius. Dia adalah seorang koruptor. Dia telah memalak semua rakyat Yahudi. Dia memeras kehidupan orang Yahudi. Orang Israel, orang Yahudi benci kepada Sakius karena dia telah menipu. Satu saat dia tinggalkan itu semua dan dia berkata, "Aku ingin mengenal Tuhan. Aku ingin hidup di dalam Tuhan." Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus di atas suatu tempat. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus di atas pohon, Tuhan berkata, "Hei Sakius, turun." Dan Sakius pada waktu itu menerima Yesus, mengenal Kristus secara pribadi. Dan dia berkata, "Tuhan, aku segala kekayaan yang aku punya akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin." Perubahan terjadi pada diri Sakius ketika dia sudah mengenal Kristus. Ketika dia sudah mengenal Yesus, hatinya sukacita, hatinya bergembira. Dia tidak memikirkan kehidupan yang lama, tetapi dia ikut Tuhan. Dan ketika dia pulang, dia berkata kepada Tuhan, "Apabila aku telah merampas uang orang, aku telah menipu uang orang, aku telah korupsi, maka aku akan mengganti uang yang diambil 4 kali lipat." Sakius berkata, "Aku akan mengembalikan uang mereka 4 kali lipat." Betapa kesukacitaan yang ada dalam Sakius. Dulu dia pelit, dulu dia cemberut, dulu dia murung karena orang-orang membenci Sakius. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, maka dia sekarang tinggalkan hidup yang pelit. Dia berubah, dia melakukan apa yang Tuhan punya. Contoh yang lain, perempuan Samaria, seorang perempuan yang tidak puas dengan seorang laki-laki. Dia disebut dengan poliandre. Ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi di sebuah sumur Yakub, maka perubahan terjadi pada diri sang orang Samaria ini. Perempuan Samaria yang pulang ke kampungnya. Dan apa yang dilakukannya? Hatinya bersukacita. Dia menginjili orang-orang di kampungnya. Dia mengabarkan bahwa ada Yesus yang sudah bertemu dengan dia. Dan pada waktu dia mengabarkan dengan sukacita, dia memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Maka terjadi perubahan pada diri perempuan Samaria. Dan orang-orang yang di kampung, yang tinggal dekat perempuan Samaria itu, mengenal Kristus. Dan banyak orang-orang yang bertobat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, bukan kata orang, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu akan diperhatikan oleh Allah. Orang yang telah mengenal Allah dalam Tuhan Yesus akan mengalami suatu perubahan. Sekali lagi, orang yang telah mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus akan mengalami sebuah perubahan. Dulu kita adalah orang pelit, dulu kita adalah orang malas, dulu kita adalah orang yang tidak mau bekerja. Tetapi ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah mengenal Tuhan, kita lebih mengasihi saudara kita lebih mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja kita,
kita melakukan segala-segalanya. Perempuan Samaria juga demikian. Dulu dia tidak puas dengan seorang laki-laki. Dia tinggalkan orang itu. Tetapi sekarang luar biasa. Banyak pendeta yang sudah mengenal Allah, yang sudah bisa berkhotbah, sudah terkenal di mana-mana, tetapi kehidupannya berselingkuh, mempunyai wanita yang lain. Dia tidak puas dengan seorang wanita. Tetapi ketika kita sudah mengenal Kristus, dalam keadaan apapun juga, Dia akan menolong saudara. Dia akan menyembuhkan penyakit saudara. Dia akan memberikan kalau kita tetap mengenal Kristus dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan luar biasa kepada saudara dan saya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang ketiga. Mazmur 126 ayat yang ketiga berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sekali lagi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita akan bersuka cita. Kita bisa bersuka cita kalau kita sudah mengenal Kristus secara pribadi. Kita tidak seperti orang dunia, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, dia cemberut, dia tidak bisa bersuka cita. Tetapi saudara dan saya, dalam keadaan apapun juga, karena kita sudah mengenal Kristus, maka kita akan bersuka cita. Yang ketiga adalah hidup bersama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Filipi pasal 1 ayat 23 berkata, Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Aku ingin hidup bersama-sama dengan Kristus, karena itu memang lebih baik. Sewaktu saudara masih kecil, sewaktu kita masih kecil, maka kita selalu hidup bersama dengan orang tua kita. Kita selalu berjalan bersama dengan orang tua kita. Waktu kita masih kecil, contohnya gue masih kecil, dia hidup dengan papahnya, dengan mamanya. Dia selalu berjalan. Kemana saja anak itu pasti diajak oleh papa dan mamahnya. Demikian dengan saudara dan saya. Betapa bahagianya Gwen itu kalau dia dekat papanya, dekat mamanya. Apa yang dibutuhkan oleh Gwen, dia akan mendapatkannya. Demikian juga saudara-saudara dan saya. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah mengambil keputusan mau mengikut Tuhan, mengenal Kristus, maka itu akan lebih baik daripada sebelum kita mengenal Kristus. Paulus menyatakan itu, mengenal Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan adalah lebih baik. Sebelum dia mengenal Tuhan secara pribadi, hidupnya selalu susah, pikirannya jahat, otaknya negatif, dan tingkah lakunya menyakitkan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, perubahan terjadi pada diri Paulus. Dia bisa bersuka cita, dia tinggalkan semuanya, dan dia mendapatkan rasul. Dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Mengapa kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan? Mengapa kita harus hidup selalu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus? Yang pertama, kita akan bersuka cita. Kalau kita hidup selalu bersama dengan Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, ketika kita masih kecil, kita hidup dengan orang tua kita, dekat dengan orang tua kita, kemana saja kita pergi, kita tidak akan susah. Apalagi kalau orang tua kita kaya, orang tua kita punya segala-galanya, kita akan selalu bersuka cita. Apa saja yang kita butuhkan diberikan oleh orang tua kita.
Yang kedua, kenapa kita bersuka cita dalam Tuhan? Karena Tuhan mengatakan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Filipi pasal 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di luar Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan gagal. Di luar Tuhan kita akan jatuh. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, apa yang saudara dan saya butuhkan, apa yang saudara dan saya perlukan, Tuhan menyediakan menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Dia adalah Tuhan yang kaya. Dia punya segala-galanya. Dia akan berikan kepada saudara. Contoh adalah Petrus. Ketika dia tinggalkan Tuhan, dia mengalami kegagalan. Ketika Tuhan mati, dia berkata kepada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Ketika dia melaut, ketika dia berlayar, ketika dia menangkap ikan, seekor ikan teri pun tidak ada di dalam jalannya. Padahal dia seorang yang pakar, dia seorang ahli sebagai nelayan. Tetapi kegagalan terjadi pada diri Petrus. Tapi ketika Yesus ada di sana dan Petrus kenal siapa dia, maka seketika itu dia taat. Yesus berkata, tebarkan jalanmu. Petrus mentaati segala perintah Allah. Dia mengabarkan jalannya dan 153 ekor ikan besar masuk ke dalam jalannya. Jalannya tidak sobek. Demikian juga saudara-saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Jangan biarkan saudara dan saya hidup sendiri. Tetapi kita mau terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada sukacita yang besar. Segala keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat yang keempat. Mazmur 34 ayat yang keempat berkata, naikin lagi. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Masyurkan Tuhan, muliakan Tuhan, bersukacita dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memasyurkan nama saudara, nama Tuhan diagungkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan Tuhan, tetapi mari kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Cara keluar dari masalah adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Cara keluar dalam menghadapi kehidupan kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena hidup bersama dengan Tuhan, hati kita bersukacita. Hidup bersama dengan Tuhan, segala keinginan, segala kebutuhan saudara akan terimanya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Dampak hidup bersama dengan Tuhan akan bersukacita. Filipi 1 ayat 25. Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Bayu contoh Petrus dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11. Cara keluar dari masalah yang dikehendaki Tuhan berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, ketika saudara dan saya menghadapi duka cita, ketika saudara dan saya menghadapi persoalan, maka kita butuh jalan keluar. Orang dunia ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah, dia cari orang-orang pintar, dia cari dukun, dia cari orang-orang yang punya kuasa. Tetapi kadang-kadang mereka gagal, mereka tidak mendapatkannya. Tetapi cara Tuhan berbeda dengan cara orang-orang dunia. Untuk kita bisa keluar dari masalah, dari persoalan, adalah kita harus bersuka cita di dalam Tuhan.
Bagaimana kita hidup bersukacita? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup mengenal Tuhan. Kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. 3 hal itulah yang membuat saudara dan saya keluar dari masalah, keluar dari duka cita, keluar dari penderitaan, keluar dari masalah ekonomi. Karena Tuhan menyediakan segala-galanya buat saudara dan saya. Ayat terakhir kita akan baca dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Perhatikan ayat ini. Semua orang yang berlindung padamu, semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan akan bersuka cita, akan bersuka cita, akan bergembira dalam Tuhan, dan akan bersorak-sorai. Di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakit, di tengah apapun yang saudara dan saya hadapi, jangan tinggal di luar Tuhan, tetapi mari kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita akan bersuka cita, kita akan menerima apa yang saudara dan saya butuhkan. Kiranya firman Tuhan boleh kita pelajari dalam hidup kita, dan kita lakukan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka citalah. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Bagaimana caranya? Hidup dalam Tuhan, hidup mengenal Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, dan kita akan keluar dari masalah, dari persoalan, dari penyakit yang saudara dan saya hadapi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.